Halo semuanya. General reading ya. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang pesan ya, atau yang mau dikatakan oleh seseorang ya. Mungkin ada yang tidak berkomunikasi, ada yang tidak ketemu, ada yang kangen, ada yang rindu sama kamu ya. Ya, kita lihatlah yang mau dikatakan untukmu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya seseorang ini yang terkoneksi sama kamu, orang yang di-link dengan kamu ya, dia sebenarnya sangat ingin bicara sama kamu ya. Pengen sih ngobrol-ngobrol gitu kayak waktu itu ya kan. Ya walaupun ada yang sudah tinggal kenangan ya, cuma itu dirindukan oleh seseorang ini. Kayak apa ya, sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol, chatting-chatting atau bicara gitu ya sama kamu. Tapi kayaknya dalam waktu dekat ini aku itu tidak baik-baik saja, atau ya belum saatnya gitu. Ini ada memang dia belum bisa mengendalikan dirinya, dia belum bisa kendalikan egonya, dia belum bisa kendalikan emosinya. Jadi dia ngerasa belum baik-baik saja gitu. Makanya apa ya? Ya mungkin aku masih diam, aku masih biasa aja, aku cuek atau apa. Ya karena aku belum mengendalikan diriku, aku belum ngeberesin diri aku gitu. Jadi buat apa aku datangi kamu? Buat apa aku bicara dengan kamu? Kalau hanya bikin drama-drama yang ya gitu-gitu lagi. Nah, tuh kayak ada ini sosok yang mulai sadar diri atau mulai tahu diri gitu. Bahwasanya ya mungkin ya beginilah kehendak dari semesta. Mungkin begini dulu jalan kita. Mungkin diam-diam aja ya. Karena kayak apa ya, aku itu belum ngeberesin diri aku belum jadi versi lebih baik. Terus kamu kan sekarang bagus gitu kalau fokus sama dirimu. Kamu sekarang kayak lebih bagus, lebih baik gitu kalau memang fokusnya sama dirimu. Jadi kita tuh ngambil waktu untuk diri masing-masing ya. Kamu fokus sama hidupmu ya, aku mikirin diri aku juga, aku ngeberesin diri aku juga, soalnya aku belum beres gitu. Atau aku tuh kayak apa ya, kayak bener-bener belum jadi versi terbaik, aku belum sesuai harapan kamu, masih kayak gitu ya. Makanya aku masih diam begitu, atau aku masih begini-begini aja. Nah seperti itu. Jadi ada orang yang rasanya sebenarnya kamu itu berharga. Makanya terkadang ya udah kamu dibiarkan aja, fokus sama dirimu aja, lanjutkan hidupmu aja ya, bahagiakan dirimu. Aku belum mau ganggu kamu, aku belum mau mengusik hidupmu. Aku belum mau bikin drama-drama lagi gitu. Karena ya sebenarnya ada rasa peduli juga bahwasanya ya kamu memang butuh waktu untuk mengejar kebahagiaan kamu, dan aku
ya aku butuh waktu untuk membereskan diri aku yang ribet ini gitu ya. Ya tapi kangen sebenarnya loh, ini rindu, diam-diam gitu mau ngebayangin kamu, ya ada seperti itu. Oke. Jadi ada seseorang mungkin terlihat kayak seperti tidak menoleh sama kamu ya. Ada orang seperti tidak, kayak tidak peduli gitu ya. Kayak nggak ada hati. Atau kayak nggak punya hati. Tapi sebenarnya orang ini pikiran dan perasaannya itu hanya sama kamu ya. Coba deh lihat, ini kan ada seseorang, bisa aja dia terpengaruh dengan hal-hal dunia ini. Dia bisa terpancing, terpengaruh dengan egonya. Dia bisa terpancing dengan, ya dia rasa mungkin mikirin yang lain lah. Fokusnya ke yang lain. Tapi ini perasaan dan pikiran dia itu ke kamu gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Jadi seandainya bisa mengatakan ya, seandainya bisa menyampaikan, dia pengen banget bilang, ya mungkin aku terlihat kayak apa ya, kayak nggak peduli sama kamu. Cuma aku nggak bisa juga menghilangkan kamu dari pikiran aku. Ya, ada seperti itu. Mungkin kamu lihat aku cuek, aku diam, atau aku tuh kayak nggak ngelakuin apa-apa. Aku seperti fokusnya kemana gitu. Tapi ini kan pikiran sama perasaan seperti tertuju ke kamu. Ya, pengen banget sih disampaikan orang itu. Cuma kan, enggak lah, enggak usah terbuka sama kamu. Ya memang orangnya tertutup, atau ya ini gengsinya besar gitu. Dia ini sebenarnya apa ya, baper, terbawa perasaan gitu sama kamu. Ini kayak ada perasaan seseorang ya. Kalau soal hati ya udah, ini hati sama kamu. Cuma gimana ya, ya realita atau kenyataan ini ribet, kayak susah aja untuk diterima gitu. Kayak misalnya, ya memang aku ada hati sama kamu, aku mencintaimu, tapi aku bisa apa gitu ya. Ini ada juga orang yang sebenarnya belum bijak ya menghadapi cinta. Dia belum bijaksana, sulit banget bersikap dewasa. Jadi kayak masih mengikuti gitu egoisnya dia, masih mengikuti keras kepalanya, masih mengikuti jalan pikirannya. Ada yang kayak mikir, ya udah ini hidup aku jalani sesuka aku, ya suka-suka aku. Aku rasa ribet sama kamu, ya ribet. Aku rasa nggak mau peduli sama kamu, ya suka-suka aku dong gitu. Cuma kayak apa ya, dia ini seperti dipaksa oleh keadaan, atau dia dipaksa sama egonya sendiri gitu ya. Ada orang seperti itu. Udahlah ya, aku udah terpaksa atau udah biasa seperti ini, udah biasa banget sih mengikuti jalan pikiranku sendiri. Buat apa peduli sama kamu lagi? Ngapain aku peduli dengan dirimu lagi? Atau ya udahlah, keadaannya lebih bagus, aku fokusnya entah kemana daripada kamu. Ya itu realitanya, tapi ternyata susah. Sulit sebenarnya. Ini kan ada perasaan kayak apa ya, sedih aja. Seperti orang yang munafik, seperti orang yang bersandiwara, seperti orang yang kayak ya sosokan aja, tidak mau pikirkan kamu, tidak peduli sama kamu, tapi hatinya sangat besar sama kamu. Bahkan dia bisa rindu, bisa kayak ada gejolak batin gitu ya. Bisa kayak orang yang rasanya tidak stabil emosinya, tidak stabil perasaannya, bisa galau sebenarnya, bisa nangis juga sebenarnya, tapi ya udah dia simpan sendiri semuanya gitu. Ribet juga nih orang ya. Cuma ya begitu, entah memang
setiap orang itu kan punya isu masing-masing, setiap orang punya kendala masing-masing. Kenapa dia bisa begini, bisa begitu, ya. Cuma itulah ya yang mau dia katakan. Nah, ini ada sebenarnya yang menunggu, ya. Entah dia menunggu kamu, entah kamu mau cari aku gitu, atau aku menunggu, ya menunggu aku siap, atau aku menunggu waktu yang tepat, aku menunggu saatnya, ya, yang terbaik untuk kita gitu. Terus ada yang mau bilang, ya makasih ya, kamu udah mengerti, kamu udah memahami. Aku tahu kamu orang yang pemaaf, aku tahu kamu orang yang sabar, kamu orang yang mengerti, kamu orangnya memahami. Ya aku berterima kasih untuk semua ini. Nah ada yang sebenarnya mau berterima kasih gitu, tapi ada juga mau terima kasih karena kamu pernah hadir. Ada yang mau terima kasih karena kamu pernah baik gitu. Jadi ada sih kayak ya berhutang budi lah sama kamu. Jadi sebenarnya kamu itu diingat sama orang ini, kamu dipikirkan orang ini. Dia ngerasa apa ya, kamu bisa lihat saya cuek aja, tapi saya ingat loh semuanya. Saya ingat baiknya kamu, saya ingat betapa sabarnya kamu. Ya ngerasa berterima kasih lah kamu pernah hadir gitu. Oke? Terus ada juga mau mengatakan, ya kamu sabar dulu lah kalau aku belum jelas gitu ya. Kamu sabar dulu kalau ya aku kayak aneh gitu. Atau kamu lebih sabar lagi lah, lebih sabar lagi hadapi aku, lebih sabar lagi mengerti dan memahami aku gitu ya. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, kok harus lebih sabar lagi gitu. Tapi semua terserah kamu, semua kamu yang tentukan. Kamu mau sama orang ini atau enggak ya terserah gitu. Kamu mau menerima dia atau tidak ya terserah gitu. Yang jelas itulah kata hatinya ya, itu yang ingin dikatakannya. Dia ngerasa kayak, ya kamu kalau bisa sih jangan kemana-mana. Kamu jangan melirik yang lain lah. Kamu jangan fokus ke yang lain. Kayak ada rasa, aku pengen diingat sama kamu. Aku pengen dirindukan sama kamu. Aku pengen aku ada di pikiran kamu ya. Entah saat kamu di mana gitu, kamu sama siapa gitu ya. Ya pikirkanlah aku. Ingatlah sama aku ya. Ada seperti itu. Orangnya seperti apa ya, seperti kayak lagi ngambek gitu ya. Orangnya kayak sekarang ada perasaan yang baper-baper gak jelas gitu, galau-galau atau melo-melo gak jelas ya. Jadi dia ngerasanya itu sih yang pengen dibilang. Ya pengen sih diingat dan dirindukan juga sama kamu. Kan soalnya kamu fokus sama hidupmu ya sekarang, kamu fokus sama duniamu gitu. Jadi dia ngerasa ya udah, tapi kamu ingatlah sama saya gitu. Pikiranmu jangan kemana-mana ya, pikiranmu ke saya lah gitu. Oke. Nah ini ada juga yang sebenarnya seseorang ini sering banget disadarkan oleh Tuhan, oleh semesta ya. Ya karena Tuhan itu bisa bolak-balikan hati dia. Tuhan bisa ya menyadarkan hatinya, perasaannya. Jadi dia sering banget nih dapat dorongan bahwasannya ya dia harus sadar betapa besar perasaan dia sama kamu. Ya, ada yang seperti itu. Sampai akhirnya dia mengakui, iya sih, aku mencintaimu ya. Lebih dari yang kamu tahu, lebih dari yang aku tahu juga gitu. Jadi ada orang seperti itu. Awalnya kayak perasaan aku sama kamu kayaknya biasa-biasa aja. Perasaan aku sama kamu ya udah begitu-gitu aja. Tapi ini ada perasaan yang kayak
kok makin hari kayak makin cinta ya, kok cemburu ya sama kamu, kok takut ya kehilangan kamu, kok makin kangen, makin rindu sama kamu. Apa ini benar-benar cinta? Apa ini cinta yang sebenar-benarnya? Ya akhirnya ada menyadarinya gitu. Apalagi kalau orangnya pelin-pelan gitu ya. Apalagi kalau orangnya itu kayak ada yang pelin-pelan, orangnya seperti nggak jelas gitu. Ya semua kan diperjelas lah, terutama tentang perasaan. Kalau dia punya perasaan kuat sama kamu, ya disadarkan terus bahwasanya dia mencintaimu, dia benar-benar sayang sama kamu gitu. Oke. Dan apa ya, ada sih mau mengatakan sebenarnya ngerasa aneh aja, sebenarnya ngerasa kayak kok bisa gitu ya, padahal kemarin-kemarin biasa aja. Aku sih ngerasa kalau kita nggak bersama ya udah, aku cuek-cuek aja, tapi kok sakit ya gitu. Sakit ya nggak ketemu kamu, sakit banget nggak bicara dengan dirimu, atau sakit banget kalau kita tuh kayak gini, kita kayak aneh, kita ngerasa asing gitu ya. Ya sakit aja sebenarnya gitu. Ya berarti kayak ada rasa di situ kan. Oh ternyata aku tuh benar-benar sayang, aku benar-benar cinta. Dan ini ada memang yang cinta mati banget ya sama kamu. Gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini kan ada sebenarnya yang kayak orangnya bingung gitu, bingung sih harus apa, dan dia sering banget terlena dengan kebingungannya itu ya. Misalnya aku dari kemarin-kemarin mau bicara baik-baik sama kamu, tapi aku tunda-tunda gitu sampai akhirnya ya udah terbiasa gitu ya, akhirnya bingung sendiri, akhirnya kayak ngerasa udahlah, udah kayak gitu ya kayak gitu aja. Oh udah nggak bicara ya udah gitu aja. Nah tapi stres sendiri ya. Kebawa pikiran, kebawa perasaan. Ini kalau dia punya apa ya, kegiatan, dia punya kerjaan sehari-hari atau dia ngapain sehari-hari, ini bisa nggak fokus ya, bisa nggak fokus banget. Karena nah ini dia. Dia ini masih ada urusan sama kamu. Ada sebenarnya kayak gitu. Ketika seseorang seperti tidak bertanggung jawab, seseorang ini seperti hanya menyakitimu gitu aja, ya pasti dia dihantui rasa bersalah. Pasti dia tidak baik-baik saja. Mau dia di sana sama siapa lah, mau sibuk apalah, pasti ujung-ujungnya nggak fokus. Pasti pikiran dia, perasaan dia itu ditarik terus ke arah kamu, ke arah kamu. Ini kan kayak karma gitu buat dia. Tuh, ya. Oke. Ini sedih loh. Sedih banget dia, sampai nggak mau nunjukin wajahnya. Mungkin dia ngerasa dia seperti tidak berguna gitu ya, dia ngerasa seperti tidak ada keberaniannya, dia ngerasa nggak punya mental yang kuat sebenarnya, atau dia kayak udah nggak, kayak orang yang udah nggak punya muka gitu karena udah malu gitu, udah takut dan segan sama kamu. Ada orang seperti itu ya, udah nggak sanggup lagi sih lihat kamu, bahkan bicara sama kamu kayaknya ya udah susah banget. Soalnya ya aku malu. Aku sudah malu gitu membiarkan kamu begitu-begitu aja ya. Ada yang udah malu kayak ya iya, aku nih payah sih, aku ribet, aku nggak ngeberesin semuanya, jadi ya begini akhirnya, aku hanya meratapi nasib gitu ya. Nah tuh, kenapa dia meratapi nasib? Karena ya hidup dia tuh kayak ada yang ngejanggal gitu ya, ngejanggal atau ngeganjal. Seperti ada yang menjanggal menurut dia. Misalnya kayak ya aku tuh ada urusan sama kamu tapi nggak aku bereskan gitu, atau ada penyesalan besar aku, ada kesedihan aku yang luar biasa, kayaknya kita harus bicara, kita harus bereskan semuanya, tapi aku nggak lakukan.
Jadi kan hidup aku banyak kesedihan gitu ya. Tuh. Nah, dia tuh sering galau, sering mellow ya. Kalau dia melakukan kegiatan, kalau dia ada kesibukan atau dia lakukan apapun di sana, nggak fokus sebenarnya. Bahkan ada yang ngerasa mau menyerah ya, kayak aku itu udah kehilangan arah, nggak tahu harus apa, nggak fokus kerja, rasanya ingin menyerah dengan semuanya gitu. Nih dia sering stres, dia banyak-banyak healing gitu ya. Dia ngerasa aduh susah banget ini mengendalikan emosional, mengendalikan perasaan, mengendalikan ego, kayak ribet banget sih diri aku ini ya. Tuh dia berkali-kali healing dirinya gitu ya, bahwasanya dia tidak bahagia di sana. Dia tuh hancur sebenarnya di sana, sering galau, sering mellow. Dia nih mau juga dengar-dengar lagu galau, dia mau juga apa ya, melo-melo galau nggak jelas gitu, karena memang dia nggak jelas ya. Bahkan dia rasa hidupnya jadi nggak jelas karena dianya nggak jelas gitu. Ya sedih sih sebenarnya. Jadi berusaha menghealing diri sendiri berkali-kali. Aku harus tenang, aku harus bangkit, aku harus tenang, aku harus beranikan diri lakukan sesuatu ke kamu. Tapi aku ngedown lagi, ngedrop lagi, nggak semangat lagi. Habis itu udahlah, aku harus semangat, harus bangkit dari semua ini. Atau aku harus apa ke kamu. Nah tapi ujung-ujungnya ngedown, nggak semangat lagi. Jadi orang kayak gitu tuh nggak stabil emosionalnya, harus banyak-banyak healing sebenarnya. Dia banyak menenangkan dirinya, dia banyak tenangkan dirinya, seperti mau ya berpikir dengan sejernih-jernihnya ya, untuk membereskan semuanya gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.